Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tubes dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke. Saya Yusri Ihja Maulana. Saya Muhammad Igus Rizki. Nama saya Nur Sakib Mutawakil. Saya Siti Safaria. Saya Teresa. Ya, kita langsung melanjut ke pembahasan utama. Yang pertama, struktur bangunan. Struktur bangunan adalah susunan elemen konstruksi yang berfungsi untuk menopang, menyalurkan, dan menahan beban dari seluruh bagian bangunan agar tetap stabil, aman, dan berfungsi sesuai tujuan. Struktur ini mencakup elemen-elemen seperti pondasi, kolom, balok, dinding, dan lantai yang bekerja sama menyalurkan beban vertikal maupun horizontal ke tanah. Dengan desain yang tepat, struktur bangunan mampu menahan beban mati, beban hidup, serta gaya luar seperti angin dan gempa, sehingga mencegah keruntuhan atau kerusakan bangunan. Untuk spesifikasi bangunannya, yang pertama jenis bangunan merupakan bangunan gedung dengan fungsi bangunan sekolah, lokasi bangunan Buru Selatan Maluku dengan koordinat lokasi -3,838100 South dan 112.673.3400 East. Jenis tanah lunak dan jenis struktur bangunannya beton bertulang, mutu beton, FC Accent 23 MPa, dengan tegangan leleh bajanya, tegangan leleh baja longitudinalnya 420 MPa. Untuk respons spektranya, yang pertama, gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko sampai tertarget periode pendek SS sama dengan 0,7660 G. Dan yang kedua, gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko sampai target periode 1 detik atau S1 sama dengan 0,2860 G. Yang ketiga, koefisien situs atau FA sama dengan 1,31. Koefisien situs FV sama dengan 2,91. Yang kelima, parameter respons spektra percepatan pada periode pendek atau SMS sama dengan 0,9958. Yang keenam, parameter respons spektra percepatan pada periode pendek SM1 sama dengan 0,8294. Dan yang ketujuh, parameter percepatan spektra desain untuk periode pendek SDS-nya sama dengan 0,66. 8. Parameter percepatan spektra desain untuk periode 1 detik atau SD1 sama dengan 0,55. Dan yang kesembilan, kategori desain seismik periode pendek atau KDS dalam SNI 1726 sampai 2019. Yang ke-10, kategori desain seismik periode 1 detik atau KD1 dalam SNI 1726 sampai 2019. Yang ke-11, nilai R, C, dan tetanya dalam SNI 1726 sampai 2019. Dan yang terakhir, yang ke-12, faktor reduksi atau P-nya sama dengan 1,3. Untuk perhitungannya dari
lantai 1 sampai lantai 4 menggunakan keramik yang berukuran 40 kali 40 untuk per kilometer perseginya mempunyai berat 17 kg. Untuk plafon PVC menggunakan berat per meter perseginya 5 kg. Untuk plesteran menggunakan 24 kg per meter persegi. Menggunakan kawat gantung 1,5 kg per meter persegi. Dan MFP-nya sama dengan 20 kg per meter persegi. Untuk total beratnya yaitu 67,5 kg per meter persegi, kita konversi ke kilonewton yaitu 0,66 kilonewton per meter persegi. Untuk lantai 5-nya kita menggunakan plafon PVC yang beratnya 5 kg per meter persegi, kawat gantung 1,5 kg per meter persegi, dan MFP-nya 20 kg meter persegi. Untuk totalnya yaitu 26,5 kg per meter persegi dan dikonversi ke kilonewton yaitu 0,26 kilonewton per meter persegi. Untuk perhitungannya, ini untuk perhitungan beban. Untuk perhitungan beban dari preliminary didapatkan dari komponen plat lantai dengan panjang 6.500 mm atau 6,5 meter, didapatkan H pakai 200 mm. Kemudian untuk balok anak didapatkan H pakai adalah 350 mm dan juga B pakainya adalah 250 mm. Kemudian untuk balok induk, panjang dari balok induk 6.500 mm atau 6,5 meter. Kemudian H pakainya adalah 5,5 meter dan juga B pakainya adalah 3,5 meter. Kemudian untuk beban mati sendiri atau dead load dari plat lantai didapatkan hasil 952,32 kN. Kemudian untuk balok induk terdapat 216,95 kN. Untuk balok anak 197,23 kN. Kemudian untuk kolom asumsi awal adalah ukuran 70 cm didapatkan 220,89 kN. Untuk berat mati tambahan atau SIDL dari keramik didapatkan 12,68 kN. Kemudian plafon 63,38 kN. MFP berada di 84,50 kN. Untuk dinding bata 41,25 kN. Kemudian untuk beban aksial terfaktor didapatkan 2.276.807 Newton dengan rasio penulangan minimum 1%. Kemudian didapatkan lebar pakai atau C2 300 mm. Untuk panjang kolom C1 300 mm. Lebar kolom C2 didapatkan juga 300 mm. Faktor kelangsingan yang didapat lebih kecil dari 22 atau bisa disebutkan juga kolom ini bukan kolom langsing. Selanjutnya ada plat balok dan kolom, di mana dimensi kolom yaitu 1100 dikali 250 mm. Kemudian ada balok anak 350 dikali 350 mm. Kemudian ada balok induk di 550 dikali 350 mm. Selanjutnya ada plat di 180 mm. Selanjutnya ada perhitungan beban gempa X di 52 0,7,9320
kilonewton dikali dengan 101,9716, hasilnya 5364,515,0905. Kemudian ada beban gempa Y sama dengan 0,052,7709 kilonewton dikali dengan 101,9716, hasilnya 5103961,1311. Yang selanjutnya ada kompas X dan Y sama dengan 0,4,01459,655,4 W. Untuk mencari CS sama dengan nilai SDS dibagi dengan R dibagi dengan IE, di mana nilai SDS sama dengan 0,66 dibagi dengan 8 dibagi dengan 1,5, hasilnya 0,12. Untuk mencari F, di mana CS dikali dengan W, di mana 0,12 dikali dengan 4,014,59,655,4, hasilnya 48,648. Selanjutnya mencari SFX, di mana rumusnya F dibagi FT dikali dengan SF sama dengan 4815158,64 dibagi 5364515 0,905 dikali dengan 1839,38, hasilnya 16518,40861674. Selanjutnya untuk mencari SFY sama dengan V dibagi dengan VT dikali SF, di mana 481175185,64 dibagi 509351 dikali dengan 1183938, hasilnya 17361,504117667. Kemudian untuk selanjutnya ini merupakan denah dan juga hasil dari analisis atau running dalam denah tersebut. Jadi di dalam denah ini ruangan yang terpanjang itu memiliki panjang 6,5 meter dikali dengan 5 meter. Kemudian dari analisis running yang dilakukan, kolom seluruhnya berwarna pink. Kemudian ini juga merupakan hasil running yang menunjukkan bahwa kolom-kolom tersebut gambar ini juga menunjukkan bahwa kolom-kolom tersebut dapat menampung beban yang terdapat di atasnya. Oke, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis struktur yang telah dilakukan, menunjukkan elemen-elemen yang terdapat dalam gedung dapat menampung beban-beban yang telah dimasukkan seperti beban mati tambahan atau SIDL, beban gempa, dan lainnya. Gedung yang berlokasi di Kabupaten Buru Selatan, Maluku aman untuk dibangun. Nah, mungkin cuma segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beresnya?